Shalom, selamat pagi, haleluya kepada semua saudara dan saudari yang berada di rumah ataupun di mana saja pada pagi ini. Ada amin untuk Tuhan, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita pada hari ini, amin. Haleluya, amin. Amin. Kasih yang kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu, setia menjagaku, dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Semua Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Katakan sekali lagi. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku, dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Amin, haleluya. Dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Haleluya, haleluya. Pada pagi ini, mari kita terus menyembah Tuhan kita. Bawa kehidupan kita untuk terus datang ke hadapan Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan hadir bersama dengan kita pada pagi ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang terindah di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, persiapkanlah hati kami di hadapan Engkau. Karena kami tahu Tuhan,
hidup kami hanya untuk Engkau. Tuhan, pada pagi ini setiap mulut akan mengaku, setiap lutut akan bertelut di hadapan Engkau Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang akan sentiasa bersama dengan kami. Tiada Allah Tuhan seperti Engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Amin Yesus. Saudara dan saudari, mari kita menyembah Tuhan pada pagi ini. Katakan, Kau yang terindah. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Setiap lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Setiap lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Setiap lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
setiap lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku. Mari kita menyembah Tuhan. Tinggikan namamu selalu, setiap lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Amen Yesus. Setiap lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan, ku sembahkan ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, setiap lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkaulah Tuhan dan Raja kami selama-lamanya Tuhan. Biarlah kami Tuhan sentiasa meninggikan nama Engkau Tuhan seumur hidup kami. Hanya nama Engkau Tuhan yang kami puji. Hanya nama Engkau Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Shalom. Saya percaya setiap kita diberkati dengan puji sembah sebentar tadi. Kiranya hadirat Tuhan menyegarkan dan mempersiapkan hati kita untuk mengambil persembahan kudus bersama. Dalam Markus 14 ayat 22 hingga 24, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Mari kita ambil roti dan cawan ini bersama-sama." Minum air. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu di kayu salib bagi menebus dosa kami. Bersamaan kami mengambil perjamuan kudus bersama, kami diperingatkan tentang kasih kurnia dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini kadang kita banyak mendengar keluhan atau komplain. Kadang kita mengeluh tentang pemerintah, orang lain, pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Mari kita lihat dari buku Bilangan 11, bagaimana bangsa Israel yang mulai mengeluh dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, dan apa yang dapat kita pelajari daripada mereka. Dan bagaimana kita dapat menjaga pertuturan kita walau kadang-kadang tidak sebaik yang kita inginkan.
Sebelum kita mendengarkan khobahan, di sini saya ada 3 pengumuman. Pertama, marilah kita bersukacita memberi untuk kerajaan Tuhan. Anda boleh memberi melalui bank transfer atas talian, Sarawak Pay dan Duit Now QR. Senarai bank dan e-wallet yang terletak adalah seperti yang tertera pada skrin. Sesungguhnya setiap kesempatan untuk memberi merupakan anugerah daripada Tuhan. Pihak gereja mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kalian semua dengan berkelimpahan. Seterusnya, doa merupakan senjata dan napas rohani bagi orang yang percaya. Marilah kita menikmati keistimewaan ini dan datang bersama sebagai keluarga besar di dalam Yesus Kristus ke mesbah doa pada 11 Mac hari Jumaat jam 8 malam. Sekian saja pengumuman kita. Tuhan memberkati. Yang terakhir, tidak ada kebaktian di gereja pada 13 hari bulan Mac, tetapi kebaktian online akan melangsungkan seperti biasa pada pukul 10.30 pagi. Sekian saja pengumuman kita. Tuhan memberkati. Salam saudara-saudari di dalam Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Dan kita semua adalah ciptaan Tuhan yang baik. Dan kiranya damai dan sukacita Tuhan beserta dengan kita semua. Minggu lepas, Brother Daniel telah mengkongsikan tentang visi Hope 2022. Itu adalah arah tuju yang Pastor Dennis, yaitu Senior Pastor Hope Kuching, rindukan untuk semua gereja di Hope Kuching dan juga Sarawak bersatu untuk bergerak bersama agar visi ini dapat digenapi dalam tahun ini. Amin. Hari ini saya akan melanjutkan siri khotbah pertuturan dan mari kita belajar daripada firman Tuhan, yaitu daripada bangsa Israel. Kita akan baca daripada firman Tuhan di buku Bilangan 11 ayat 1 sampai 4 dan Bilangan 12 ayat 1 sampai 2. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyala-nyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu, sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Bilangan 12 ayat 1 dan 2. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup, seperti mana yang membangun tubuh rohani kami, agar kami diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pakailah lidah dan bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Buku Bilangan yang kita bacakan tadi adalah masa di mana Tuhan telah membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Mereka telah berada di padang gurun selama 1 tahun. Mereka dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Tetapi bangsa Israel menjadi tidak sabar. Mereka mulai mengeluh dan bersungut-sungut. Mulai daripada makanan, kemudian menyalahkan dan melawan Musa, dan akhirnya melawan dan menyalahkan Tuhan. Hari ini kita juga mendengar banyak sekali keluhan atau komplain. Kadang kita mengeluh tentang cuaca. Kalau panas, kita cakap panas sekali. Kalau hujan, kita cakap wah hujan terus. Sangat lebat, baju tidak kering nanti. Betul tidak? Jadi ada banyak hal yang dapat kita keluhkan di dalam kehidupan kita. Keluhan tentang pemerintah, orang lain, pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Mengeluh atau komplain mendedahkan sesuatu tentang diri kita atau seseorang. Di Matius 12 ayat 34 mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Apa yang kita katakan mendedahkan apa yang ada di dalam hati kita. Jika hati kita penuh dengan perkara-perkara yang tidak baik, seperti kepahitan, kemarahan, nafsu, ketamakan, atau iri hati, tanpa kita sadari, akan tersirat apa yang ada di dalam
ucapan kita juga. Jika hati kita penuh dengan kebaikan, cinta, kegembiraan, damai, kesabaran, ia juga akan dinyatakan di dalam ucapan atau petuturan kita. Memang kehidupan kita tidak selalu baik, dan masa depan kelihatannya tidak menentu. Dan mungkin kita ada 1001 alasan bagi kita untuk mengeluh dan menyalahkan keadaan di mana kita dilahirkan, atau menyalahkan orang lain. Bahkan kita menyalahkan diri kita sendiri. Dan pada akhirnya jika tidak ada lagi yang dapat kita salahkan, kita akan menyalahkan Tuhan. Seperti bangsa Israel. Orang Israel mengeluh tentang 3 perkara, yaitu tentang kesusahan mereka, kedua yaitu hal yang mereka rindukan di Mesir dahulu, dan yang ketiga mereka juga mengeluh atau komplain tentang pemimpin mereka Musa. Karena itu mari kita belajar apa yang terjadi pada saat bangsa Israel mengeluh. Pertama yaitu mereka mengeluh atau mengenai kesusahan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Mereka telah dibebaskan oleh Tuhan keluar daripada Mesir. Dan sekarang mereka di dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Tetapi setelah 1 tahun, mereka mulai tidak sabar. Kenapa mereka masih mengeluh sedangkan Tuhan menyediakan makanan walaupun mereka berada di padang gurun, tempat yang gersang, dan kira-kira 6.000 lelaki yang berperang tidak termaksud wanita dan kanak-kanak, dan Tuhan memberi cukup makan kepada mereka. Tuhan juga menyediakan pakaian dan kasut untuk mereka, dan mereka tidak kehausan walaupun mereka di padang gurun. Saya diingatkan dengan satu tayangan Greatest Showman. Ada satu lagu yang dimainkan pada saat tayangan tersebut, yaitu Never Enough. Itu melukiskan ketamakan manusia, di mana kita kadang tidak pernah merasa cukup. Setelah ada ini, kita nak itu. Dan setelah kita ada itu, dan kita nak sesuatu yang lebih lagi. Dan akhirnya karena keserakahan, pelakon itu hampir kehilangan hal yang paling berharga di dalam hidupnya. Pelakon itu akhirnya menyadari apa yang diperlukan dalam kehidupan dan yang diinginkan ada di depannya, yaitu keluarga dan persahabatan yang membawa kebahagiaan. Dan merekalah alasan kenapa dia berusaha, dan pada saat dia dapat memberi cukup untuk mereka, dia terlupa dengan tujuan utama dan berpaling kepada fokus yang salah. Keluarga dan sahabatnya lah yang bersama dengan dia di dalam suka dan duka, dan selalu mendorong dan membawa dia kepada kesuksesan. Saudara-saudari, keluhan bangsa Israel menyingkapkan keadaan hati mereka, yaitu sikap memberontak dan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Tuhan mendengar keluhan mereka. Tuhan menjadi marah. Dia mengirim api membinasakan banyak jiwa. Dan kemudian bangsa Israel menjadi takut dan menyadari kesalahan mereka dan meminta Musa untuk menolong mereka. Dan pada saat Musa berdoa, Tuhan mengampuni mereka dan api lenyap. Sewaktu kita tidak senang dengan situasi yang kita hadapi, kita menyalahkan Tuhan untuk hal tersebut. Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, penampilan, kebolehan, kanak-kanak, ataupun harta benda mereka. Kita membandingkan diri kita dengan orang yang tidak percaya. Mengapa kehidupan mereka lebih baik daripada saya? Kita bertanya, mengapa saya melalui cabaran-cabaran ini? Mari selidikilah hati kita pada saat ini. Pada saat kita mengalami kesusahan, adakah perasaan atau ucapan kita menjadi negatif? Atau apakah kita masih memiliki pertuturan atau ucapan yang penuh dengan iman? Apa yang perlu kita miliki untuk membantu kita untuk tidak mengeluh, yaitu percaya kepada Tuhan, bahwa dalam segala sesuatu, Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bersandar kepadanya. Dan poin kedua, yaitu mengenai bangsa Israel mengeluh tentang kehilangan Mesir. Di ayat 4 dikatakan, orang-orang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang peri, bawang merah, dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada suatu apapun kecuali mana yang kita lihat. Di ayat ini kita dapat lihat bangsa Israel mengeluh lagi, dan ia mengenai kekurangan makan daging.
Mereka ingat ketika mereka di Mesir, mereka punya ikan timun dan banyak lagi makanan lain. Tapi di padang gurun, mereka hanya memiliki mana. Apakah itu mana? Itu adalah makanan yang Tuhan berikan secara mukjizat kepada bangsa Israel sewaktu mereka di padang gurun. Saat mereka masuki tanah perjanjian, mana tidak muncul kembali. Seharusnya bangsa Israel perlu bersyukur, sebaliknya mereka mengeluh karena merasa makan mana saja tidak cukup. Mereka mau sesuatu yang lebih lagi. Musa saat itu menjadi tidak berdaya karena keluhan mereka. Dan Musa berseru kepada Tuhan bahwa dia tidak mampu untuk menjaga dan menyediakan bagi bangsa ini. Jadi Tuhan memberi mereka apa yang mereka inginkan. Kadang-kadang itu terjadi kepada kita, di mana kita sangat menginginkan sesuatu dan kita mencoba mencari segala jalan untuk mendapatkannya. Walaupun ia bukan kehendak Tuhan. Tetapi jika kita berterusan mengeluh dan terus mencari segala jalan untuk mendapatkannya, mungkin Tuhan membenarkan kita untuk memiliki. Tetapi apabila kita memilikinya, barulah kita mendapati dan menyadari bahwa ianya tidak baik. Dan itu bahkan dapat menghancurkan hidup kita. Seperti bangsa Israel yang nak makan daging. Tuhan menyediakan banyak sekali burung-burung puyuh. Tetapi sewaktu mereka sedang makan, mereka diserang dengan tulah dan banyak orang mati di sana. Karena itu saudara-saudari, marilah kita memiliki hati yang bersyukur. Karena dengan hati yang bersyukur, kita akan selalu berkecukupan dan dapat melihat berkat Tuhan di dalam hidup kita dengan apa yang kita miliki. Bukan memfokuskan kepada apa yang tidak kita miliki. Dan apabila kita mengeluh, kita juga akan mempengaruhi pemikiran orang lain. Gimana pemikiran mereka juga akan dipengaruhi dengan petuturan-petuturan kita yang negatif. Dan itu akan mempengaruhi iman mereka juga. Seperti meletakkan racun dalam pemikiran mereka. Karena itu saudara-saudari, ingat pertuturan kita memainkan peranan yang penting. Mungkin ada pertanyaan dalam diri kita. Apakah maksudnya kita harus menekan perasaan kita? Biarkan diri kita menderita sendirian. Apakah saya harus hidup seperti robot tanpa perasaan? Tidak, saudara-saudari, kita dapat meluahkan perasaan kita, kemarahan, kepahitan kepada channel yang benar dan bukan dengan roh yang tidak benar. Seperti gosip atau keluhan kita atas dasar kepentingan diri dan merasa berhak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita dapat belajar daripada Musa. Musa juga mengeluh pada saat bangsa Israel mulai mengeluh. Tetapi dia tidak mengeluh kepada orang lain. Musa mengeluh kepada Tuhan. Dan kamu dapat melihat perbezaannya di sini. Dia tidak mengeluh untuk kepentingan dirinya atau hak dia. Tetapi dia mengatakan pada Tuhan betapa besar beban yang dia harus tanggung. Dan dia tidak mampu menanggungnya. Dan macam mana dia nak memberi makan daging untuk 600.000 orang. Dia berdoa agar Tuhan menyelamatkan dan membantu dia. Ini adalah keluhan yang berbeza. Yaitu keluhan bukan atas dasar kepentingan diri atau untuk keuntungan diri sendiri. Dan Musa juga memohon belas kasihan daripada Tuhan. Dan Tuhan mendengar keluhannya dan menjawab doanya. Tuhan melantik 70 orang untuk berbagi beban dengan dia dalam menjaga bangsa Israel. Hari ini, adakah Anda mendapati diri Anda kehilangan Mesir seperti bangsa Israel? Apakah gaya hidup lama yang terutamanya yang penuh dengan dosa yang kalian rindu untuk miliki karena kalian merasa kamu kehilangan masa atau hiburan-hiburan duniawi atau kebebasan untuk menjalani hidup tanpa accountability, atau kamu merasa dirugikan karena menjadi Kristen? Mungkin tanpa Tuhan saya lebih kaya atau sukses. Dan kadang itu akan timbul dalam pikiran kita pada saat kita menghadapi cabaran, terutama jika ada konflik dengan keluarga Tuhan atau ada konflik tentang melakukan apa yang benar. Dan kita mungkin tergoda dan mau kembali kepada kehidupan yang lama. Tapi saudara-saudari, apa yang kita miliki adalah titipan Tuhan. Siapapun kita, semua manusia di dunia ini, dan kita ada hari ini, semuanya adalah kemurahan Tuhan. Kita hanya penjaga yang dipercayakan oleh Tuhan
Dan pada saat kita dapat dipercayakan dengan perkara yang kecil dan mengolah apa yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan baik, tanpa melupakan Tuhan, Dia akan menambahkan kepadamu. Dan jika kita berpikir kehidupan kita akan lebih baik tanpa Tuhan, pikirkanlah sekali lagi. Jalan yang mungkin kelihatannya lebar dan baik, kadang itu dapat menuntun kepada kebinasaan. Dan ingatlah bagaimana Tuhan telah menjaga kita dan hidup kita sampai saat ini dengan kasih karunia dan kepenuhan Kristus. Di mana kita mempunyai saudara-saudari dalam Kristus yang saling menolong dan mendukung satu sama lain dalam suka duka. Dan saya yakin kita semua mempunyai pengalaman yang luar biasa di dalam Tuhan. Pegang pengalaman itu saudara-saudari pada saat kalian mengalami cabaran. Jangan melihat ke belakang. Lihatlah kepada Kristus dan fokus kepada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Bawalah keluhan Anda kepada pemimpin Anda dengan roh yang benar. Mintalah sokongan doa daripada saudara-saudari pada saat kita menghadapi cabaran. Dan kita juga dapat membawa keluhan kita langsung kepada Tuhan. Dan tanpa menyalahkan Tuhan. Tetapi memohon kemurahan dan pertolongannya. Dia akan menyelamatkanmu. Amen. Dan poin yang ketiga adalah mengenai pemimpin dan orang lain. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus, kata mereka. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Miriam dan Harun adalah adik-beradik Musa, tetapi mereka bergosip dan tidak senang terhadap Musa karena istrinya bangsa Kus. Bangsa Kus adalah seperti orang Afrika. Apakah ini karena resis mereka tidak suka dengan istri Musa yang berbangsa Kus? Tidak tahu, tetapi perkauman atau resis juga wujud hari ini. Kita cenderung untuk menilai orang mengikut warna kulit, adat istiadat dan bahasa, atau karena iri hati, atau merasa kita lebih baik, kita menghakimi dan mencari kesalahan orang lain, ataupun pemimpin kita. Karena itu saudara-saudari, kita perlu berhati-hati dengan sikap prasangka yang terbentuk di dalam diri kita, sama ada karena latar belakang ataupun pengaruh lingkungan. Sebaliknya kita harus menghargai keunikan setiap pribadi, setiap kumpulan, setiap bangsa, karena Tuhan mempunyai tempat yang istimewa untuk setiap orang, suku, dan bahasa. Tetapi itu bukan alasan utama kenapa Miriam dan Harun mengeluh tentang Musa. Mereka membangkitkan berbagai isu perkauman, tetapi motif mereka bukan itu saja. Perkara yang mereka katakan itu mendedahkan apa yang ada di hati mereka. Adakah Tuhan hanya berbicara melalui Musa? Bukankah Dia juga berbicara melalui kita? Mereka mempersoalkan kewibawaan Musa. Dengan kata lain, mengapa mereka perlu tunduk kepada Musa? Mereka juga dapat mendengar dari Tuhan. Miriam adalah seorang nabi, dan nabi bekerja sama dengan imam, dan Musa adalah seorang imam. Mereka mencabar kewibawaan Musa. Ini mendedahkan rasa iri hati Miriam dan Harun. Ini adalah motif yang tidak benar, dan itu motif sebenar di mana mereka mulai mengeluh ataupun mengatai Musa masa itu. Miriam tidak suka dengan pemimpin yang dilantik oleh Tuhan karena dia berpikir terlalu tinggi tentang dirinya sendiri. Tetapi Musa adalah orang yang rendah hati, seperti firman Tuhan katakan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada semua manusia di atas muka bumi. Dia menghabiskan banyak waktu dengan Tuhan. Dia adalah seorang yang diubahkan, dan dia memiliki hati Tuhan bagi umat Allah, di mana dia senantiasa berdoa dan memikirkan yang terbaik untuk bangsa Israel. Dan Tuhan membela Musa, seperti dikatakan di ayat 7 dan 8, di mana dikatakan, tetapi ini tidak benar bagi hambaku Musa. Dia setia di seluruh rumah saya. Dengan dia saya bercakap secara bersemuka, jelas dan tidak dalam teka-teki. Dia melihat bentuk Tuhan. Karena itu, kenapa kau tidak takut untuk berbicara melawan hambaku Musa?
Dan akhirnya karena perbuatan Miriam dihukum oleh Tuhan. Dan Miriam dihukum dengan penyakit kusta. Mengapa Miriam dihakimi lebih berat daripada Harun? Mungkin dia yang memulai dan meracuni pikiran Harun. Dan mengajak Harun berpakat dengan dia untuk melawan Musa. Karena nama dia disebut terlebih dahulu. Tetapi setelah Miriam dan Harun bertobat, mereka meminta pengampunan daripada Musa. Dan apa yang terjadi? Musa berdoa untuk mereka. Kita dapat melihat Musa membalas kejahatan dengan kebaikan dan memiliki pertuturan yang memberkati. Dan Tuhan menjawab doa Musa. Tetapi dia memerintahkan Miriam untuk berada di luar camp atau kemah selama 7 hari, di mana itu adalah saat di mana dia perlu merenungkan kesalahannya dan bertobat sepenuhnya. Karena itu saudara-saudari, marilah kita menghormati satu sama lain dan para pemimpin yang dilantik oleh Tuhan. Jika kita takut akan Tuhan, kita juga menghormati mereka yang telah Tuhan pakai untuk menjaga dan juga melayani kita di dalam rumah Tuhan. Dan ini juga termasuk orang tua kita. Marilah hormati mereka, karena mereka telah menjaga dan memelihara kita dan membesarkan kita juga. Karena itu saudara-saudari, selidikilah hati kita untuk kecenderungan perkauman ataupun prasangka ataupun iri hati dalam ucapan, pemikiran, dan tindakan kita. Dan bagi para pemimpin, jika Anda tidak bercela dan dalam tingkah laku Anda, tetapi orang masih menyerang Anda seperti Musa, jangan membalas. Biarlah Tuhan yang akan membela Anda. Jadi sebagai kesimpulan saudara-saudari, marilah kita ubah keluhan-keluhan kita dengan pertuturan yang membangun. Daripada kita mengeluh tentang kesusahan, kita mau mempercayai firman Tuhan, yaitu dengan mengistiharkan, klaim, janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Pada saat kita mengalami kesusahan, baca firman Tuhan. Sebutkan, doakan firman-firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan daripada kita mengeluh tentang kehilangan Mesir, perkara yang kelihatannya seronok dalam kehidupan yang lama kita, marilah kita bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Dan atas kasih karunia-Nya dan kemurahan hati-Nya, apa yang kita miliki hari ini jauh lebih baik daripada tanpa Tuhan di dalam hidup kita. Dan marilah kita menghormati orang lain, pemimpin dan orang tua kita yang telah diurapi dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjaga dan menuntun kita, sama ada di dalam keluarga semula jadi atau keluarga rohani. Dengan mengubah pertuturan kita, saya percaya kita semua dapat teguh bersama dalam keadaan yang tidak pasti saat ini. Dan kita dapat melewati tahun ini bersama dan keluar sebagai pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Dari 3 perkara di atas, marilah kita semua datang kepada Tuhan saat ini. Apakah teguran-teguran daripada firman Tuhan yang Tuhan ingin kita ubahkan di dalam kehidupan kita? Persamaan musik bermain, izinkanlah Roh Kudus bekerja dan menyucikan hati kita. Kita mau datang dengan memohon pengampunan daripada Tuhan untuk membenahi bibir kita, lidah kita, dan agar kita memiliki pertuturan yang baik, yang memberkati. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk memiliki pertuturan yang baik. Ampunilah kami Tuhan pada saat kami lengah Tuhan. Pada saat kami berpikir bahwa kami lebih baik daripada orang lain Tuhan. Atau pada saat kami tidak bersyukur
dengan apa yang Engkau telah berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu bahwa kami jauh daripada sempurna. Kami mau datang kepadamu Tuhan saat ini. Sucikanlah dan kuduskanlah hati kami. Ajar kami untuk percaya kepadamu. Percaya kepada janji-janjimu Tuhan. Dan ingatkan kami bagaimana Engkau telah menuntun kami keluar daripada kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan. Dan bagaimana Engkau telah setia dan menjaga dan melindungi hidup kami sampai hari ini. Dan Tuhan, kami mau bersyukur atas segala yang Engkau telah berkati dalam hidup kami. Dan jika ada di antara kami yang mengalami cabaran saat ini, Tuhan, pegang tangan mereka Tuhan. Tuntun mereka keluar daripada cabaran-cabaran itu, agar mereka dapat menjadi saksi-Mu Tuhan, dan mengucap berkat, dan memberkati orang lain dengan kesaksian-kesaksian hidup mereka Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada mereka Tuhan, karena tanpa-Mu Tuhan, kami percaya keadaan mungkin akan lebih teruk daripada saat ini Tuhan. Karena itu kami perlu hadirat-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan. Dan terakhir Tuhan, jaga lidah kami untuk tidak memiliki prasangka atau merendahkan orang lain, atau mengatakan hal yang tidak benar tentang orang lain. Saudara-saudari kami Tuhan, pemimpin kami Tuhan, ajar kami untuk menghormati dan menghargai mereka yang telah memberi hidup mereka untuk pekerjaan-Mu dan menjaga dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih karena beserta dengan kami pada hari ini, dan jumpa minggu hadapan. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku, tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadirat-Mu nyata menenangkan jiwa, tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikan harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya di sini. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, menjagaku.